Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Bahiningsi, NIM 20024014075, kelas A3. Saya akan menjelaskan tentang prosesor. Prosesor adalah unit pemrosesan pusat atau CPU yang berperan sebagai otak komputer. Prosesor adalah komponen yang paling penting dalam sistem komputer karena bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan operasi pemrosesan data. Prosesor terdiri dari unit kontrol dan unit aritmetik atau logika. Unit kontrol mengendalikan aliran instruksi dan mengkoordinasikan operasi antara berbagai bagian sistem komputer. Sedangkan unit aritmetika atau logika melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan logika seperti AND, OR, dan NOT. Prosesor bekerja dengan menjalankan serangkaian instruksi yang disebut kode mesin. Instruksi-instruksi ini diterjemahkan oleh perangkat lunak ke dalam kode biner yang dapat dipahami oleh prosesor. Setiap instruksi melibatkan operasi seperti membaca atau menulis data ke memori, melakukan operasi matematika atau memindahkan data antara registernya sendiri. Terkadang prosesor juga memiliki fitur-fitur khusus seperti hyperthreading, teknologi virtualisasi, dan akselerasi grafis terintegrasi. Fitur-fitur ini dapat meningkatkan performa dan fungsionalitas komputer dalam penggunaan tertentu. Ya Allah. 2. Motherboard. Kenapa gini sih? Lanjut, yang kedua yaitu motherboard. Motherboard atau dikenal sebagai papan sirkuit utama atau papan induk adalah komponen inti dalam sistem komputer. Ini adalah substrat tempat semua komponen lainnya terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Fungsi utama motherboard adalah menyediakan jalur komunikasi yang diperlukan antara semua komponen perangkat keras yang terpasang di dalam komputer. Motherboard memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sistem komputer secara keseluruhan. Motherboard merupakan pusat komunikasi dan kontrol yang menghubungkan semua komponen perangkat keras sehingga dapat bekerja secara harmonis. Adapun fungsi penting dari motherboard: 1. Koneksi komputer. Motherboard menyediakan koneksi fisik dan elektrik antara berbagai komponen perangkat keras seperti prosesor, CPU, memori, RAM, kartu grafis, kartu suara, kartu jaringan, dan perangkat penyimpanan seperti hard drive dan SSD. Dengan adanya motherboard, semua komponen tersebut dapat terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Pengendalian sinyal. Pengendalian sinyal. Motherboard memiliki jalur sirkuit yang kompleks yang mengatur aliran sinyal antara komponen. Ini memastikan bahwa data dan sinyal dikirimkan dengan benar antara komponen-komponen tersebut. Selain itu, motherboard juga mengendalikan kecepatan dan timing dari sinyal yang dikirimkan, memastikan sinkronisasi yang tepat antara komponen. 3. Power distribusi. Motherboard mengatur dan mendistribusikan daya listrik ke semua komponen yang memerlukan suplai daya. Ini termasuk menghubungkan sumber daya seperti power supply unit PSU ke komponen seperti CPU, RAM, dan kartu grafis. Motherboard memiliki konektor khusus yang memungkinkan pengguna kabel daya dan kabel yang tepat untuk setiap komponen. 4. BIOS dan firmware. Motherboard menyimpan BIOS atau Basic Input Output System atau UEFI
Unit and Extensible Firmware Interface, yang bertanggung jawab untuk booting dan menginisialisasi komputer. Saat dinyalakan, BIOS menyediakan instruksi dasar untuk mengaktifkan komponen perangkat keras utama dan memuat sistem operasi ke dalam memori. Yang kelima, ekspansi dan upgrade. Motherboard menyediakan slot ekspansi seperti PCIe atau Peripheral Component Interconnect Express dan RAM slots yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan kartu ekspansi seperti kartu grafis tambahan, kartu suara atau kartu jaringan. Ekspansi seperti kartu grafis tambahan, kartu suara atau kartu jaringan. Selain itu, motherboard juga mendukung upgrade komponen seperti prosesor dan RAM dengan mendukung standar kompatibilitas tertentu. Yang selanjutnya yaitu power supply. Power supply pada komputer merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyediakan dan mengatur pasokan daya listrik yang dibutuhkan oleh komponen internal dalam sistem komputer. Power supply pada komputer biasanya berbentuk kotak yang terpasang di dalam casing atau tower komputer. Fungsi utama dari power supply pada komputer adalah mengubah arus listrik AC, arus bolak-balik yang diterima dari sumber listrik seperti stop kontan menjadi arus listrik DC atau arus searah yang dibutuhkan oleh komponen-komponen elektronik dalam komputer seperti motherboard, prosesor, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan data. Pemilihan power supply yang tepat penting untuk menjaga stabilitas dan kinerja sistem komputer. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan termasuk kebutuhan daya komponen, efisiensi, daya, kualitas, dan merek power supply, serta fitur proteksi yang ada. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai power supply pada komputer. 1. Output daya. Power supply menyediakan output daya dalam bentuk watt yang menunjukkan kemampuan power supply untuk menyediakan listrik. Daya yang dibutuhkan oleh power supply tergantung pada spesifikasi komputer, seperti jenis dan jumlah komponen yang terpasang. Yang kedua, konektivitas. Power supply memiliki berbagai konektor yang berfungsi untuk menyediakan daya ke berbagai komponen dalam komputer, seperti konektor motherboard, konektor CPU, konektor kartu grafis, dan konektor SATA untuk perangkat penyimpanan. Yang ketiga, efisiensi. Efisiensi daya merupakan ukuran sejauh mana power supply mampu mengubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC dengan daya yang minimal. Power supply yang efisien dapat menghasilkan lebih sedikit panas dan meminimalkan pemborosan energi. 4. Proteksi. Power supply juga memiliki fitur proteksi yang melindungi komponen-komponen komputer dari kerusakan akibat lonjakan tegangan, arus berlebih, dan suhu berlebih. Fitur proteksi ini penting menjaga keamanan dan kelangsungan kerja komponen-komponen dalam komputer. Yang kelima, PVC Power Factor Correction. Power supply pada komputer modern sering dilengkapi dengan PVC yang bertujuan untuk meningkatkan faktor daya power factor dan mengoptimalkan penggunaan energi. Hal ini membantu dalam pengurangan pemborosan daya dan memenuhi standar efisiensi energi. Sudah cukup. Yang selanjutnya yaitu hard disk. Hard disk adalah salah satu jenis media penyimpanan eksternal pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan dan mengakses data secara permanen. Hard disk terdiri dari beberapa piringan datar yang dilapisi dengan bahan magnetik.
dan dipasang pada poros yang berputar dengan kecepatan tinggi di dalam casing yang tersegel. Fungsi utama dari hard disk adalah menyimpan data dalam bentuk digital secara permanen. Ketika Anda menyimpan file atau program di dalam hard disk, data tersebut akan tetap ada bahkan setelah komputer dimatikan. Ketika Anda memerlukan akses ke dalam data tersebut, hard disk akan membacanya dan mengirimkannya ke komputer untuk diolah. Berikut beberapa fungsi penting dari hard disk. 1. Penyimpanan data. Hard disk menyediakan ruang penyimpanan yang besar dan permanen untuk menyimpan berbagai jenis data seperti file dokumen, gambar, video, musik, dan program. Yang kedua, instalasi sistem operasi. Hard disk adalah tempat utama di mana sistem operasi seperti Windows, Mac OS, atau Linux diinstal. Sistem operasi menyimpan semua file dan pengaturan yang diperlukan untuk menjalankan komputer. 3. Aplikasi dan program. Hard disk menyimpan berbagai aplikasi dan program yang ada di install komputer. Seperti perangkat lunak, produktivitas permainan, peramban web, dan banyak lagi. Semua file yang terkait dengan program-program ini disimpan di dalam hard disk. Yang keempat, pengolahan data. Ketika Anda menjalankan program atau mengakses file, data akan dibaca dari hard disk dan dimuat ke memori komputer untuk diolah oleh prosesor. Semakin cepat hard disk membaca dan mentransfer data, semakin responsif kinerja komputer Anda. Yang kelima, pengamanan data. Hard disk juga berperan dalam menjaga keamanan data. Anda dapat membuat partisi dan mengekspresi data pada hard disk untuk melindungi privasi dan mengecek akses yang tidak sah. 6. Backup dan pemulihan. Hard disk sering digunakan untuk membuat salinan cadangan backup. Data penting ini membantu untuk melindungi data dari kehilangan akibat kegagalan sistem atau kejadian tak terduga lainnya. Selain itu, hard disk juga digunakan untuk pemulihan data jika terjadi kegagalan sistem atau kerusakan pada komputer. 7. External storage. Hard disk eksternal juga tersedia untuk tujuan mobilitas. Anda dapat menyimpan data di hard disk eksternal dan membawanya ke tempat lain untuk diakses komputer lain. Yang selanjutnya, RAM. RAM atau Random Access Memory adalah tipe memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang berjalan. RAM berperan penting dalam mempercepat akses data dan kinerja keseluruhan sistem. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kelemahan RAM. Kelebihan RAM yaitu 1. Kecepatan akses tinggi. RAM memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penyimpanan jangka panjang seperti hard disk atau SSD. Ini memungkinkan komputer untuk dengan cepat membaca dan menulis data yang diperlukan saat menjalankan program dan aplikasi. 2. Kinerja yang cepat. Dengan adanya RAM yang cukup, komputer dapat menjalankan lebih banyak program dan aplikasi secara bersamaan dengan kinerja yang lancar. RAM memberikan ruang yang cukup bagi sistem operasi dan program untuk memuat menjalankan data dengan cepat sehingga mengurangi waktu tunggu dan peningkatan responsivitas. Kelemahan RAM. Kapasitas terbatas. Setiap komputer memiliki batasan kapasitas RAM yang dapat diinstal. Jika memori RAM yang tersedia terbatas, komputer mungkin mengalami pembatasan dalam hal jumlah program yang dapat dijalankan secara bersamaan
atau jumlah data yang dapat dijalankan dan dimuat dalam memori. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja atau bahkan kegagalan program. 2. Volatilitas data. RAM bersifat volatil, artinya data yang disimpan di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan atau restart. Oleh karena Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.